Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Adinta Anandani, spesialis mikrobiologi klinik dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Kedokteran dan Kesehatan, Prodi Kedokteran. Prodi Kedokteran ini menggunakan sistem blok. Saya di sini akan menjelaskan mengenai riwayat pembelajaran semester pada sistem gastroenterohepatologi atau GEH. Pada sistem GEH, saya ditunjuk sebagai sekretaris koordinator. Pada sistem GEH ada 17 dosen pengampu, dan sistem ini dilaksanakan pada akademik dengan pada semester ganjil gasal tahun akademik dalam waktu pelaksanaannya selama 6 minggu. Metode yang diberikan berupa kuliah atau teori, praktikum, tutorial berupa PBL atau Problem Based Learning, clinical reasoning yaitu membahas kasus GEH, dan pleno seminar dengan dosen pengampu. Karakteristik mahasiswa adalah mahasiswa semester 5. Sistem GEH ini ditujukan agar mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang patogenesis penyakit, diagnosis, serta penanganan dan pencegahan dari keluhan penyakit, dan mampu melakukan pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan penunjang sesuai SKDI atau Standar Kompetensi Dokter Indonesia 2012. Sistem ini juga mencakup semua area kompetensi yang terdapat pada SKDI. Di sistem GEH ini pada awal pembelajaran terdapat kontrak kuliah dengan koordinator dan sekretaris sistem GEH. Pada kontrak kuliah ini ditentukan capaian pembelajaran, materi pembelajaran, dan sasaran pembelajaran dan metode pembelajaran, evaluasi. Yaitu evaluasi sendiri ini membahas tentang bobot penilaian, tata tertib pada sistem GEH, dan referensi atau daftar pustaka yang digunakan. Untuk capaian pembelajaran, diharapkan mahasiswa dapat memahami epidemiologi, penyebab, patogenesis, gejala, dan tanda klinis, pemeriksaan fisik atau penunjang, analisis dan sintetis masalah atau diagnosis, dan penata laksanaan gawat darurat atau rujukan dan non-gawat darurat, dan serta pencegahan kelainan atau penyakit pada sistem GEH. Sasaran pembelajaran yaitu pertama, mahasiswa menjelaskan anatomi, histologi, fisiologi, dan biokimia normal pada sistem GEH. Yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan definisi dan juga penyebab kelainan atau penyakit pada sistem GEH. Yang ketiga, mahasiswa juga dapat menjelaskan tentang patomekanisme, gejala, dan tanda klinis yang terjadi pada kelainan atau penyakit pada sistem GEH. Dan 4, mahasiswa juga dapat menjelaskan gejala dan tanda klinis dan melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Yang kelima, mahasiswa juga mampu menganalisis masalah dan menegakkan diagnosis dan berdasarkan data-data yang ditemukan. Yang keenam, juga mahasiswa juga mampu menjelaskan penata laksanaan non-bedah maupun juga bedah pada kelainan atau penyakit sistem GEH. Yang ketujuh, mahasiswa juga dapat menjelaskan epidemiologi, pencegahan, edukasi pada kelainan atau penyakit sistem GEH. Dan kedelapan, mempelajari integrasi dengan Al-Islam pada sistem GEH. Dan materi pembelajaran terdiri dari 1, tentang struktur dan fungsi pada tingkat molekuler, seluler, jaringan, dan organ pada sistem GEH, di mana dipelajari pada bagian anatomi, histo, biokimia, dan pada sistem GEH. Yang kedua, prinsip dari hemostasis dan koordinasi regulasi antar organ yang dipelajari secara fisiologi. Yang ketiga, penyebab dan patomekanisme penyakit pada sistem GEH atau infeksi pada sistem GEH yang dipelajari pada bagian mikrobiologi, parasitologi, kelainan genetik dan neoplasma dipelajari pada bagian ilmu penyakit dalam, patologi anatomi, dan juga masalah disease dipelajari oleh
gizi. Dan juga yang keempat adalah pemeriksaan penunjang. Ini mengajar tentang diagnostik, yaitu pada bagian mikrobiologi mempelajari identifikasi bakteri, jamur, pada sistem GEH. Yang kedua adalah patologi klinik, mempelajari pemeriksaan yaitu atau tes fungsi hati dan pankreas, analisis tinja termasuk darah samar. Dan patologi anatomi mempelajari tentang inflamasi dan neoplasma. Parasitologi mempelajari identifikasi parasit pada sistem GEH. Yang kelima adalah pengelolaan masalah kesehatan individu terkait dengan clinical reasoning, dasar-dasar penata laksanaan penyakit atau farmakologi dan proses prognosis penyakit pada sistem GEH. Yang keenam adalah clinical reasoning pada pasien GEH. Yang ketujuh tentang epidemiologi penyakit pasien GEH. Yang kedelapan al-Islam pada sistem GEH. Dan di 9 adalah keterampilan klinis pada sistem GEH, yaitu berupa anamnesis, pemeriksaan fisik, pemasangan NGT atau disebut juga nasogastric tube ya, colok dubur, dan pengambilan spesimen swab rektal. Dan metode pembelajaran, metode yang digunakan dalam pembelajaran sistem GEH berupa kuliah interaktif yang dilakukan di kelas besar secara sinkronus, secara online offline, dan asinkronus melalui diskusi dengan e-learning. Kemudian diskusi tutorial yang berupa diskusi kelompok dengan pembelajaran berbasis masalah yang akan difasilitasi oleh seorang tutor dengan menggunakan 7 langkah atau 7 jump menyelesaikan masalah sebagai berikut, yaitu pertama adalah mengklasifikasikan konsep, kata atau kalimat. Yang kedua adalah mengidentifikasikan masalah, yaitu mengidentifikasikan masalahnya. Yang ketiga adalah curah pendapat dengan peta pemikiran atau disebut juga mind map. Yang keempat adalah membuat hipotesis ya menggunakan peta konsep. Yang kelima adalah memformulasi tujuan pembelajaran. Yang keenam adalah self study, yaitu adalah belajar mandiri. Yang ketujuh adalah diskusi. Diskusi tutorial dilakukan sebanyak 2 kali dengan membahas skenario. Pertemuan pertama melakukan langkah 1-5 yaitu selama 2-50 menit. Kemudian mahasiswa belajar mandiri untuk melakukan langkah yang 6. Terus pertemuan kedua melakukan langkah ke-7 selama 3 kali 50 menit. Terdapat 4 modul dalam diskusi tutorial, yaitu modul pertama mengenai hemat desmelena, yang kedua adalah modul kedua tentang difteri, modul yang ketiga tentang akut abdomen, dan modul keempat tentang konstipasi. Selanjutnya ada pleno yang dilakukan 2 kali untuk membahas dan memberikan umpan balik terhadap proses dan pencapaian diskusi tutorial, di mana durasinya pleno dilakukan selama 3 jam. Pada pertemuan pertama membahas pada modul pertama dan kedua, dan pertemuan kedua membahas pada modul ketiga dan keempat. Kemudian PBL kelas besar atau clinical reasoning. PBL kelas besar ini dilakukan 1 kali selama 3 kali 50 menit. Mahasiswa diberikan suatu kasus yang harus dipecahkan secara bertahap untuk mengasah kemampuan dalam clinical reasoningnya, menyelesaikan kasus diakhiri dengan peta konsep yang mencakup seluruh daftar masalah atau mekanisme serta pemecahan masalah. Dan juga ada clinical skill lab pada sistem GEH. Terlain adalah keterampilan anamnesis, pemeriksaan fisik. Yang ketiga adalah pemasangan selang esogastrik. Yang keempat adalah rectal toss atau colok dubur. Yang kelima adalah teknik pengambilan dan pengiriman usap dubur. Lalu juga tentunya ada praktikum, ada 8 praktikum, yaitu ada anatomi, ada histologi, ada biokimia, terus ada patologi anatomi, patologi klinik, mikrobiologi, parasitologi, dan juga gizi. Dan evaluasi yang akan dilakukan berupa evaluasi hasil pembelajaran dengan evaluasi sumatif yang digunakan, yaitu dengan MCQ, nilai CBT dengan bobot nilainya 50%. Dan yang kedua adalah penilaian diskusi tutorial, yaitu dengan PBL dengan bobot nilai 20%, dan juga ujian praktikum dengan bobot nilai 20%, dan laporan per kelompok dengan hasil tutorial PBL dengan bobot 10%, dengan total
100%. Dan mahasiswa setelah mengikuti kegiatan sistem GEH, mereka mengisi evaluasi pada sistem GEH. Demikian penjelasan RPS pada sistem GEH. Saya lanjutkan cuplikan proses pembelajaran pada waktu perkuliahan dengan mahasiswa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah ya, hari ini kita sudah masuk juga ke ranah untuk sistem GEH untuk mikrobiologi. Mungkin yang sebelumnya sudah sudah dijelaskan masalah tentang beberapa kontrak kuliah pada waktu pengajaran ya, waktu sebelum kita mulai untuk mata kuliah yang beberapa mata kuliah yang telah diampun. Nah, sekarang saya akan memberikan materi tentang infeksi saluran cerna pada sistem GEH. Jadi infeksi saluran cerna ini mungkin kalian kemarin itu sudah melihat dari mata kuliah ya. Jadi mata kuliah di sini kan lebih mikrobiologi itu kita harus mengetahui tentang infeksi saluran cerna. Penyebab-penyebabnya di sini sudah kalian tahu bakteri, ada virus, ada jamur dan juga parasit. Kadang pasien-pasien itu yang demam dikit kasih dokternya, kadang-kadang antibiotik, kadang suka beli bebas. Nah, ini juga mempengaruhi dari flora-flora pencernaan yang akan menimbulkan apa? Kebanyakan adalah gangguan dari antibiotik yang berhubungan dengan saluran cerna, misalkan apa seperti Clostridium difficile gitu ya, dan juga sama jamur, kita sering kali itu terjadi seperti itu. Terus yang kedua adalah infeksi-infeksi penyakitnya. Infeksi paling sering adalah Campylobacter ya. Kalian harus tahu Salmonella, Shigella, Escherichia coli, Clostridium perfringens dan juga Helicobacter. Tapi ini sangat jarang nih kalau kolera. Jadi kolera itu kita mungkin daerahnya bukan endemik juga ya, seperti itu. Jadi jarang sekali ada Clostridium difficile, walaupun ini kebanyakan terjadi ada di hospital, di rumah sakit dibandingkan di community. Dan juga ada Aeromonas, ada Plesiomonas, dan Yersinia juga. Ini akibat karena toksinnya, Clostridium botulinum, ada Aureus, dan juga Bacillus cereus. Nah, kalian tahu nggak Salmonella typhi bentuk morfologinya apa sama Shigella? Ada yang tahu? Ya, gimana? Basil gram negatif kan dok? Iya, oke, pintar ya. Jadi sama ya, basil gram negatif atau batang gram negatif seperti itu. Kalau Campyllo memang beda. Campyllo itu bentuknya seperti koma gitu ya, seperti dia berhelix gitu melengkung, yaitu ya ini gram negatif juga seperti itu. Oke, sekarang virus. Virus itu karena ada akut gastroenteritis virus gitu ya. Ini lebih terjadi pada ada anak-anak rotavirus. Kira-kira usia di bawah 5 tahun. Ini paling sering sekali. Terutama anak-anak yang diare tapi nggak selesai dengan demam. Dikirainnya itu adalah intoleransi dari laktosanya. Ternyata dia terkena di cek fesesnya dengan pengujian dari biologi molekulernya ada rotavirus seperti itu, dan juga ada Norwich virus, ada classic virus, ada astrovirus, dan juga non diare rhinovirus, ada hepatovirus juga, dan juga ada enterovirus ya. Ada juga penyakit yang sering jadi nih pada anak-anak, food and-mouth disease virus. Jadi itu mulut dan ini ya sama kaki ya. Jadi dia sariawan gitu ya, terus suka berpindah-pindah juga, misalkan kadang suka berenang, dia terminum air berenangnya. Nah, itu kadang-kadang anak-anak timbulnya tuh kadang-kadang suka demam mendadak, terus sariawan seperti itu. Oke, ini diare. Yang penting kalian paham ya, diare itu adalah untuk yang konsistensinya itu lebih dari 3 hari sehari. Itu aja intinya. Jadi tipe klinis diare ini sendiri ya ini. Jadi ada beberapa akut dari diarenya, ada yang diare yang berdarah ya, paling sering terjadi pada disentri dan juga diare yang persisten. Oke, ini adalah etiologi. Jadi kalian harus tahu nih, tadi etiologi saya sebutkan itu, yang penting adalah kalau fibrokolera seperti apa sih secara klinisnya gitu ya. Terus yang kedua E. coli seperti apa. Nah, nanti ada beberapa nih item, dan virus juga ini, dan parasit bukan bagian dari mikro ya. Jadi kalian harus tahu tentang bakteri, virus, dan juga minimal dari jamur juga penyebab diarenya sendiri. E. coli diare berarti kan pasti ini ada, sebenarnya E. coli itu flora normal.
kita tuh saya tuh ada, kamu juga ada, semua manusia juga ada gitu ya. Tapi ada beberapa yang bersifatnya itu komensal itu yang kolonisasinya itu tidak mendapatkan materi genetika fluensi. Jadi dia itu tidak ada transfer, tidak ada perubahan suatu mutasi seperti itu. Nah, di sini ada juga ETEC, jadi ada yang prosesnya seperti toksinnya, ya seperti itu. Jadi ada dua, sifatnya adalah labil toksin dan juga stabil toksin. Jadi kalian bisa baca kira-kira labil itu karena apa sih? Karena peningkatan dari enzim adenosiklase, EMS-nya meningkat, menyebabkan hipersekresi. Kalau stabil, dia perubahan dari gluconeosiklasenya, enzimnya yang menghambat resorpsi cairannya. Dan ini sering dikatakan adalah traveling diare. Jadi pada pasien-pasien yang orang barat gitu ya pindah ke Indonesia, dia makan gado-gado, ini sering terjadi nih karena pada efek pada E. coli tersebut. Dan juga antibiotik itu tidak dianjurkan. Apa anjurannya? Rehidrasi saja, seperti sama diberikan mungkin ada obat seperti probiotik itu ya, seperti itu untuk melindungi dari saluran cernanya. Terus ini ada efek juga, efek ini sebenarnya sering terjadi pada anak-anak ya. Karena apa? Karena perubahan dari disrupsi mikrofilinya sendiri yang mengakibatkan pasien itu menjadi, kalau anak-anak itu karena diare terus-menerus akan gizinya juga akan mempengaruhi juga, akan menimbulkan malnutrition itu. Dan ini harus kalian tahu serotipnya seperti ini. Terus ini yang paling berbahaya nih karena sering jadi menimbulkan suatu kematian ya, karena dia mempunyai diare klinisnya, diare, kolitis hemoragik dan juga hemolytic uremic syndrome ya, yang sudah kan 3 klinis yang Shigella toxic product E. coli ini yang paling setiap kali takutkan ya. Dan ini serotipnya adalah 0157 dan H7. Oke, ada enteroagregative E. coli juga bentuknya sama invasif juga ya, terdapat usus besar yang mengeluarkan enterotoksin dan juga sitotoksin. Dan ini juga terjadi pada anak-anak segala usia. Jadi bukan anak-anak yang lebih dari 5 tahun, tapi segala usianya. Ini sebenarnya adalah bakteri yang dimana sangat ditakutin ya, karena dia bersifat toksin. Nah, toksinnya itu sifatnya ada enterotoksin, ada sitotoksin, dan neurotoksin. Ada 4 ini serogrup pada Shigella. Yang paling sering kita kenal adalah Shigella dysentery ya, yang paling sering terjadi Flexneri, Boydii, dan Sonnei. Tapi ini adalah dysentery yang paling serogrup A, yang memproduksi sega toksinnya itu yang membuat pasien itu menjadi diare yang begitu mulus dan juga berdarah dan juga timbul juga demam. Campylobacter itu adalah bakteri penyebab dan ini juga menyebabkan penyakit kelumpuhan yaitu GBS, Guillain Barre Syndrome. Seperti itu tuh sering terjadi. Itu Campylobacter. Kadang-kadang pasien itu diare tiba-tiba beberapa lama itu akan menimbulkan neurotransmitternya gangguan perifer, dia lemes, ganggu paralisis ya di kedua ekstremitas bagian bawah ini. Infeksi dari Campylobacter spesies. Bentuknya seperti apa? Seperti huruf S ya, seperti untuk kayak burung gitu bentuknya, huruf S. Jadi sifatnya adalah mikroareofilik ya, non fermenter. Terus yang kedua, kalau gastroenteritis berarti gimana diarenya? Dari ringan sampai dia ada darahnya dan juga ada nanahnya atau pusnya. Ada juga extraintestinal, ini yang tadi saya sebutkan, ini adalah penyakit autoimun. Jadi terlepasnya lipopolisakarida terhadap galion pada tubuh pada manusia. Dan juga terjadi juga menimbulkan artritis, nyeri pada sendi, timbulnya sepsis ya, dan juga adanya perubahan dari sindrom hemolytic uremic syndrome, Clostridium difficile. Nanti kalau kamu di rumah sakit nanti ini ada nih beberapa pasien itu diare terus ya, kenapa sih kok diare terus? Nanti kita dokter klinisnya bilang gini, udah berapa lama Pak? Biasanya tuh kalau pasien dengan prolong diarenya dikasih obat golongan beta-lactam gitu ya. Beta-lactam itu seperti golongan ceftriaxone, cefotaxime gitu ya, atau oralnya cefixime gitu ya. Itu kadang-kadang pasiennya itu 14 hari kok nggak di stop terus ya sama dokter, atau 10 hari nggak di stop terus diare terus. Nah itu harus dilihat dulu kira-kira pasiennya itu udah berapa lama diberikan pengobatan antibiotiknya. Nah itu harus direview lagi seperti itu. Nah kan banyak sekali nih diare didapatkan dari hospital acquired infection diare, terutama pada pasien-pasien yang lansia. Nah ini penyebabnya karena terapi antibiotik spektrum luas ya.
jadinya dia perubahan dari flora normalnya. Yang paling berbahaya adalah toksinnya, karena di sini akan timbul seperti cortex pseudomembran, kayak bentuknya plak gitu. Jadi di bagian kolonnya itu sendiri bentuknya plak-plak. Jadi intoksinasi makanan, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, dan juga Clostridium botulinum. Nah, kalau aureus sudah tahu bentuknya, morfologinya, sudah ingat kan waktu zaman di GDT gitu ya. Aureus bentuknya morfologinya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Masih ingat? Ayo, jawab aja, nak. Apa? Jawab apa? Jawab, Dok. Ya, silakan. Fokus berantai, Dok. Yang Ya. gram positif. Bukan berantai, tapi berkumpul. Ya, berantai, Dok. Gram positif. Oke, tapi udah nggak apa ya. Itu kalau yang berantai itu Streptococcus ya, seperti itu. Streptococcus yang macam-macam. Oke. Kita lanjut ya sekarang ke keracunan pada makanan karena aureus ini karena dari produksi dari toksinnya, enterotoksin dia, dan dia memiliki super antigen. Jadi dia influensia super antigen, juga menimbulkan juga neurotoksin pada intestin. Jadi dia juga menimbulnya pusing gitu ya, terus diare-diare, muntah-muntah gitu ya, dia lemes gitu kan, sama dia akan menimbulkan jadi kadang-kadang timbul shock juga ya karena hipovolemik, karena dia muntah, keringan dan lainnya. Inilah yang karena apa sih sebenarnya? Karena makanannya itu nggak dimasak dengan benar, jadi gitu kan, yang kurang matang. Jadi istilahnya bakteri itu masuk ke makanan tersebut, terus akhirnya menimbulkan toksin dalam tubuh kita. Keracunan pada makanan, toksinasi makanan ini pada Bacillus cereus ini sama seperti mirip dengan aureus, dia spora ya, dia bentuknya jangan lupa ya, Bacillus itu bentuknya adalah ada sporanya ya, seperti itu, batang gram positif, dan juga bersifat dengan enterotoksin, dan di mana dia meningkatkan dari enzim CAMS-nya dan juga intrasel, mengakibatkan diarenya itu cair dan juga profus ya, seperti itu. Dan ini kebanyakan pada makanan sama yang tidak matang atau nasi yang masih kurang dimasak dengan baik, dengan sempurna gitu ya, seperti itu. Jadi harus benar-benar matang. Terus yang kedua ya adalah keracunan pada botulinum ya, yang sudah kalian tahu, ini keracunan makanan juga, dan dia Clostridium ini adalah. Dan sekarang ada terakhir adalah Helicobacter pylori ya, bentuknya sama, dia batangnya melengkung, helix seperti itu, gram negatif. Nah, ini adalah penyebab dari gastritis ya, yang kalian tahu ya. Jadi bentuknya dia mengeluarkan bakteri ini adalah produksi urease. Jadi pemeriksaannya secara invasif maupun non invasif, dan bakteri ini ada di mana? Di lambung pada usus. Ayo. Masih ingat nggak? Di lambung pada usus. Di lambung, Dok. Iya, di antrum ya, di lambungnya, betul. Pintar. Jadi inilah bakteri tahan asam lambung ya, dia produksi amoniak, dia mengeluarkan asam lambung, di mana ada beberapa yang secara spektrumnya itu asimptomatik karier, tapi ada juga yang gastritik adenoma karsinoma limfoma. Dan ini frekuensinya karena protein KA dan FAK-A juga ya, seperti itu. Sebelumnya udah ya, kita cek lagi. Sekarang ada case nih. Mau nanya, sebutkan mikroorganisme penyebab infeksi saluran cerna. Ada yang tahu apa aja? Apa aja tadi yang saya sebutkan? Ada mungkin dari Radita atau Siva gitu. Boleh. Mungkin Ibrahim dulu mau jawab. Boleh, Ibrahim mau jawab? Ayo Ibrahim. Jawab. Atau Handika. Boleh, Yasmin, bebas yang mana? Ya, jadi saya jawab. Yasmin deh. Ayo. Ya, tadi ada Vibrio cholera, terus ada Campylobacter jejuni, ada E. coli juga, ada Salmonella juga. Ada lagi virusnya apa? Virusnya apa lagi? Tadi bakteri kan tadi kan. Kalau virus apa? Nah, nanti tuh Virusnya rotavirus ya, Dok, tadi. Iya, betul. Rotavirus, betul. Terus apa lagi?
Adenovirus dok. Yes, betul. Adenovirus, hepatovirus gitu ya. Itu ada beberapa virus yang harus kalian ketahui juga. Kalau sekarang case nih. Jadi ada seorang perempuan 30 tahun datang ke poliklinik rumah sakit dengan keluhan nyeri perut yang dirasakan sejak 10 hari yang lalu. Dan pasien mengeluh kadang-kadang ada rasa panas di dada dan mual juga. Dan pasien ini sering sekali nih minum obat mengandung antisida. Ya, gejala ini berulang kali hilang timbul dan pasien menyangka ada demam, muntah dan diare. Suhunya subfebris ya 37, tekanan darahnya 110/70, nadinya 84, frekuensi 16 kali per menit dan nyeri tekan ulu hati. Dan di rektalnya tuh normal, pemeriksaan rektal nggak ada masalah, tapi diceknya itu ternyata di lab itu leukositnya HT-nya 37, leukositnya 7.000 dengan hitungan 18 normal. Dan salah satu pemeriksaan diagnostik untuknya itu dilakukan pemeriksaan adalah urea breath test ya, tadi invasif tadi. Kira-kira ada yang masih ingat nggak mikroorganisme apa nih yang dideteksi? Boleh, silakan. Helicobacter pylori. Oke, benar ya, Helicobacter pylori. Terus yang kedua, kira-kira morfologinya apa? Helicobacter apa? Ya, Gram negatif dok. Ya? Udah helix gram negatif. Iya, helix gram negatif, benar. Jadi itu ya harus kalian tahu. Jadi kalau di mikro itu tentang morfologi, tentang metabolismenya, dan juga berapa istilahnya pemeriksaan penunjang yang mendukung. Kalau untuk yang pemeriksaan anamnesis dan lainnya dan gejala bisa kalian pelajari mungkin di penyakit dalam seperti itu. Oke, mungkin itu dari saya aja untuk kuliah hari ini. Apakah ada pertanyaan? Ya dok. Boleh, silakan. Ya, mohon maaf dok sebelumnya. Nah, tadi di slide yang tentang mikrobiota usus dok, tadi kan dijelaskan secara predileksinya ada yang di bagian epitel, ada yang di bagian lumen, dan sebetulnya tadi saya lupa. Nah, itu dok, kalau dari manifestasi klinisnya perbedaannya apa ya dok? Untuk enggak. Jadi itu adalah kalau perubahan dari epitel dan lumennya sendiri itu, ini adalah perbedaan dari bakterinya itu yang ada di, misalkan ini saya terangkan ya. Jadi kan saya share dulu ya. Mungkin tadi Ibrahim ketinggalan. Nah, ini Ibrahim. Jadi kan di sini ada Ibrahim ya, ada epitel dari mucosa layer dan intestinal lumennya. Ini adalah perubahan dari, ini adalah flora normal mikrobiota usus yang ada di usus kita gitu ya. Jadi kalau epitel dan mucus layer ini kebanyakan apa? Adalah bakteri Clostridium species, Lactobacillus dan juga Enterococcus. Jadi ini bukan patogen, tapi dia flora normal mikrobiota yang ada di usus kita. Seperti itu. Dan kalau semakin dia dalam, dia lebih anaerob nih, seperti itu. Sebenarnya Enterococcus itu anaerob atau aerob? Sebenarnya dia aerob, tapi lebih ke arah fakultatif anaerob. Seperti itu. Terus Bacteroides, Streptococcus, dan Streptococcus itu lebih fakultatif anaerob karena susah sekali ditumbuhkan, seperti itu. Enterobacteriase otomatis ya, dia merupakan adalah bakteri saluran cerna. Terus juga ada Clostridium juga dan juga Lactobacillus. Jadi ini adalah tipe yang berada di epitel dari mukosa ususnya sendiri, dan juga ini adalah mukosa surface bagian luar itu ya, surface pinggiran permukaan, bagian dindingnya dan juga bagian lumennya. Jadi ini adalah lapisan yang ada di mikrobia ususnya. Karena di sini kan sudah kelihatan ya dari proxima dan distal ini ada beberapa bakteri yang flora normal yang ada di daerah stomak, si duodenum, yeyunum seperti itu. Jadi inilah perubahan dari tergantung dari layernya seperti itu. Itu Baik, dok. Ibrahim. Terima kasih banyak dok. Sama-sama Ibrahim. Ya, baik. Ada pertanyaan lagi? Baik, karena waktunya sudah selesai. Terima kasih banyak buat kalian ya. Pasti itu mudah-mudahan ini kuliahnya sangat bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan nanti pas ujian akhir pun nanti bisa mendapatkan nilai yang bagus. Amin ya rabbal alamin. Oke, dari saya itu aja. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dokter.